Hai sobat makan. Putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Dalam setiap serial kartun Jepang atau anime Jepang, tentu kita sebagai penikmatnya disuguhkan berbagai kisah dan alur ceritanya yang sayang dilewatkan pada tiap episodenya. Apalagi serial kartun Jepang ini tercatat ada sekitar 150 lebih anime yang belum tamat atau sudah tamat. Dari 150 anime itu tentu terdapat karakter dalam anime yang memiliki kesamaan sifat, fisik maupun hal lain yang mungkin itu tanpa disengaja oleh kreatornya, atau kreatornya terinspirasi dari karakter yang ada di anime lain. Berikut Mimin akan menunjukkan ilmu yang telah Mimin pelajari di gunung selama beberapa tahun. Mimin memberi nama ilmu ini adalah ilmu otak atik gatok. Ilmu otak atik gatok sendiri merupakan ilmu yang menggabungkan dua teori agar kedua teori tersebut dapat disatukan dalam suatu keharmonisan. Bingung kan? Kapok. Nah, karena channel ini membahas anime, maka Mimin kali ini akan membahas kesamaan atau menggatukkan teori pada dua anime, yaitu anime One Punch Man versus anime Attack on Titan. Agar lebih mempermudah pembahasannya, kita akan membahas dalam segi karakternya, baik sifat maupun fisik. Oke, langsung saja mari kita bahas. Nomor 1, Tank Top Master versus Armor Titan. Pada pembahasan pertama, Mimin akan membahas kesamaan dari Tank Top Master dan Armor Titan. Menurut Mimin, keduanya memiliki karakter fisik yang cukup sama. Jika Tank Top Master memiliki tubuh yang kekar dan berotot, Armor Titan juga memiliki karakter fisik yang sama dengan Tank Top Master. Kesamaan lain dari keduanya adalah dalam hal jurus yang pernah dipakai oleh kedua karakter ini. Tank Top Master memiliki jurus yang ia sebut Tank Top Tackle. Jurus ini diaplikasikan dalam bentuk serangan dengan menyilangkan kedua lengan di depan dada dan berlari kencang lalu menubruk lawan dengan tenaga yang luar biasa. Pada season 1 episode 2, Armor Titan juga pernah memanfaatkan kekuatan menyeruduknya untuk menghancurkan tembok Maria yang kemudian mengakibatkan para Titan dapat masuk ke dalam tembok dan menghabisi nyawa para penduduk. Bedanya dalam hal melakukan teknik menyeruduknya. Armor Titan tidak menyilangkan kedua tangannya di depan dada, melainkan menyeruduk menggunakan bahunya. Nomor 2, Watchdogman versus Card Titan. Yang kedua adalah Watchdogman dan Card Titan. Mimin Disney telah menggatukkan kesamaan dari kedua karakter beda anime ini dari teknik bertarungnya. Yang paling menonjol adalah Fubuki. Maksud Mimin, yang paling menonjol dari persamaan bertarung dari kedua karakter ini adalah menggunakan 4 kaki saat bertarung. Ditambah lagi persamaan dari Watchdogman dan Card Titan terlihat dari kelincahannya saat bertarung. Perbedaan dari keduanya ialah cara menyerangnya. Jika Watchdogman melakukan serangan dengan jurus cakaran anjingnya, Card Titan melakukan serangan dari tembak atau meriam yang ia angkut di atas punggungnya. Nomor 3, Silverfang versus Levi. Yang ketiga adalah Pak Tua Silverfang dan Mas-Mas Ngantuk Kapten Levi. Persamaan yang Mimin dapatkan dari kedua karakter beda anime ini ialah dapat dilihat dari sikap kepemimpinan dan kekuatan luar biasa dari keduanya. Dari awal episode animenya, Mimin belum pernah menjumpai jika Silverfang pernah kalah melawan monster atau musuhnya. Kalau di manga lanjutan sih ya pernah ya dengan Garo, tapi yang Mimin bahas di animenya sob. Pada anime atau manga Attack on Titan pun Mimin juga belum pernah menjumpai Kapten Tsubasa. Maksudnya Kapten Levi kalah dalam pertarungannya. Ya walaupun di final season Kapten Levi dibuat babak belur oleh Zeke Yeager, namun kejadian itu bukan terjadi pada saat pertarungan, melainkan terjadi saat Zeke mencoba melepaskan diri dari jeratan tombak petir. Sehingga Kapten Levi juga terkena ledakan dampak dari Zeke Yeager. Perbedaan dari keduanya Mimin rasa ada pada faktor usia. Nomor 4, Monster Titan episode 1 One Punch Man atau Marugori versus Colossal Titan. Yang keempat adalah Monster Titan di anime One Punch Man episode 1 season 1 atau Marugori dan Colossal Titan. Dua karakter ini memiliki kesamaan berupa bentuk fisik yang tinggi besar menjulang ke langit.
Namun Colossal Titan masih termasuk kecil daripada Monster Titan yang ada di anime One Punch Man. Colossal Titan hanya memiliki tinggi 50 meter, sedangkan Monster Titan di One Punch Man tingginya hingga 270 meter. Cara berubah dari Monster Titan yang ada di One Punch Man pun juga hampir sama dengan anime Attack on Titan, yaitu dengan cara memasukkan cairan khusus ke dalam tubuhnya yang dalam sekejap dia dapat berubah langsung menjadi Titan. Walaupun ukurannya 270 meter, Monster Titan di One Punch Man bukan apa-apa jika dihadapkan dengan sang botak licin kita, Saitama Sensei. Hanya dengan satu pukulan Monster Titan langsung jatuh terkapar dan kalah. Andai saja Saitama hidup di dalam anime Attack on Titan, pasti tembok Shiganshina tidak akan hancur dan para Titan dapat dibasmi dengan sekali pukul. Nomor 5, Mumen Rider versus Eren kecil. Yang kelima ada si pahlawan tanpa SIM atau Mumen Rider dan Eren kecil. Kenapa Mimin menyebut Eren kecil? Karena Eren kecil dan Eren dewasa memiliki sifat yang berbeda 180 derajat. Eren kecil cenderung bersifat baik, pemberani, tidak mudah menyerah dan memiliki tekad yang besar untuk menyelamatkan masyarakat di dalam tembok Shiganshina. Walaupun pada waktu itu kemampuannya belum seberapa. Hal itulah yang Mimin lihat dari sosok Mumen Rider. Mumen Rider memiliki sifat yang hampir sama dengan Eren kecil. Mumen Rider tidak pernah goyah dan tetap melawan musuhnya walaupun ia tahu jika ia akan kalah. Nomor 6, Garou versus Eren dewasa. Yang keenam terdapat Garou dan Eren dewasa. Eren dewasa memiliki sifat yang sangat berbeda dengan sifatnya di masa kecil. Hidupnya penuh dengan kebencian kepada musuh-musuhnya. Pada puncaknya Eren membuat rambling untuk memusnahkan 80% penduduk bumi, terkhusus pada penduduk bumi yang memiliki kekuatan militer agar bumi terbebas dari perang dan penduduk Pulau Paradis bisa diselamatkan dari ancaman luar. Sifat Eren dewasa ini menurut Mimin ada dalam diri si pemburu pahlawan Garou. Garou juga memiliki kebencian terhadap para pahlawan karena kisah masa kecilnya yang selalu dibully oleh teman-temannya. Garou selalu dijadikan monster dan selalu dipukuli ketika bermain dengan teman-temannya. Ketika dewasa, Garou pun menjadi monster bertubuh manusia yang sesungguhnya. Nomor 7, Skinger versus Zeke Yeager. Yang ketujuh terdapat Skinger dan Zeke Yeager. Kedua karakter ini memiliki kesamaan dalam hal strategi taktik untuk mengatur pertempuran dengan musuh-musuhnya. Walaupun Skinger tidak secara penuh dalam menyusun strateginya, melainkan ia dibantu oleh si anak ajaib Chill Emperor. Perbedaan dari keduanya ialah Zeke lebih dominan dalam menentukan alur cerita dari anime Attack on Titan, sedangkan Skinger tidak terlalu berpengaruh besar dalam alur cerita One Punch Man. Nomor 8, Buhr-Ugly versus All Titan normal. Yang kedelapan ada Buhr-Ugly dan All Titan normal. Si monster psikopat wajah bosok Buhr-Ugly Mimin rasa cocok jika disamakan dengan All Titan normal. Dengan sifat yang tidak memiliki belas kasihan dan sangat brutal ketika melawan musuhnya, hal inilah kesamaan antara Buhr-Ugly dan All Titan normal. Nomor 9, Pigat versus Sasa. Yang kesembilan ada Pigat dan Sasa. Kedua kesamaan karakter di dua anime berbeda tersebut adalah nafsu makan yang besar. Pigat memiliki nafsu makan yang besar sehingga menyebabkan tubuhnya menjadi sangat besar karena obesitas. Sasa di anime Attack on Titan juga memiliki nafsu makan yang juga besar. Sampai-sampai ketika upacara pembukaan sempat-sempatnya Sasa mencuri kesempatan untuk memakan kentang rebus, hingga ia dijuluki bocah kentang. Perbedaan dari keduanya ialah ukuran tubuh. Walaupun Sasa memiliki nafsu makan yang besar, ia cenderung memiliki tubuh yang ramping. Berbeda dari Pigat yang memiliki tubuh obesitas. Meskipun dalam keadaan tertentu Pigat bisa kurus sih. Nomor 10, Saitama versus yang ke-10 ada Saitama dan ini sob. Namun ini bukan karakter anime meskipun sama dengan Saitama. Ya di sini Mimin bingung sob. Tidak ada karakter di Attack on Titan yang memiliki karakter yang sama dengan Saitama. Dengan sifatnya yang konyol, kuat tanpa ekspresi dan masa bodoh, Saitama adalah karakter pahlawan yang sulit ditemui di anime Attack on Titan atau anime-anime lain.
Walaupun Saitama dan Eren adalah tokoh utama, tapi Mimin gak bisa memaksakan ilmu otak-atik Gatok Mimin pada kedua karakter ini karena sifatnya sangat berbeda. Jika sobat makan menemukan karakter yang memiliki kesamaan dengan Saitama, bisa tulis di kolom komentar. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.